Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang statistika deskriptif dengan materi histogram, poligon, dan kurva Ogive. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Alfiansyah dengan NIM 221011201797 dengan kode kelas 021016. Kita mulai langsung ke pengertiannya. Di sini ada pengertian langkah dan membuat histogram. Nah, pengertian dan langkah membuat histogram adalah grafik seperti diagram batang, tetapi menggambarkan distribusi frekuensi berkelompok dengan menggunakan tepi-tepi kelasnya. Langkah-langkah membuat histogram adalah: buatlah kolom tambahan dari distribusi frekuensi berupa tepi bawah kelas serta pada tepi atas kelas untuk setiap kelas. Biarkan frekuensi sesuai kelasnya, sehingga Anda tinggal membuat diagram batangnya. Itulah yang dikenal dengan histogram. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu susunlah dengan baik histogram dari tabel distribusi frekuensi di samping dengan nilai 8 min 18 frekuensi 10, lalu ada 19 min 29 frekuensinya 12, lalu 30 per 40 dengan frekuensi 6, 41 per 51 dengan frekuensi 15, 52 dan 62 dengan frekuensi 88, dan jumlahnya 51. Oke. Di sini ada penyelesaian. Kita akan melakukan penyelesaian. Perhatikan langkah membuatnya melalui tahapan berikut ini. Buatlah kolom tambahan dari distribusi frekuensi berupa tepi bawah kelas maupun untuk tepi atas kelas untuk setiap kelas, yaitu sebagai berikut. Nah, dengan soal yang sebelumnya, ini sebelumnya kita di sini histogram dengan F, yaitu pertama 3, 5, 30, 25, 20, 15, dan 10, lalu 5. Dari grafiknya, yang pertama itu 7,5 atau frekuensinya, lalu yang kedua 18,5, 29,5, dan terjadi penaikan 40,5, 51,5 sampai ke 62,5 di tepi. Selanjutnya kita akan apa sih pengertian dan langkah membuat poligon. Nah, pengertian dan langkah membuat poligon adalah: poligon adalah garis yang dibentuk dari frekuensi 0 melewati titik-titik tengah nilai dan kembali ke frekuensi 0. Langkah-langkah membuat poligon seperti apa sih? Nah, langkah-langkah membuat poligon yaitu: pertama, buatlah kolom tambahan dari distribusi frekuensi berupa tepi bawah kelas maupun untuk tepi kelas atas pada setiap kelas. Yang kedua, biarkan frekuensi sesuai kelasnya sehingga Anda tinggal membuat diagram batangnya. Itulah yang dikenal dengan histogram. Yang ketiga, tambahkan kolom nilai untuk nilai tengah. Yang keempat, hubungkan tiap nilai tengah sesuai frekuensi dimulai dari 0 frekuensi sebelah kiri ke titik tengah hingga ke kanan dan teruskan ke 0 frekuensi. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu susunlah dengan baik poligon dari tabel distribusi frekuensi di samping dengan nilai 8 per 18 dengan frekuensi 10, 19 per 29 dengan frekuensi 12, 30 per 40 dengan frekuensi 6, lalu 41 dengan frekuensi 15, lalu 52 per 62 dengan frekuensi 8, dan jumlahnya 51. Di sini kita akan melakukan penyelesaian. Bagaimana sih melakukan penyelesaian yang baik? Nah, di sini perhatikan langkah membuatnya. Yang pertama, buatlah kolom tambahan dari distribusi frekuensi berupa tepi bawah kelas dan atas kelas pada setiap kelas. Yang kedua, biarkan frekuensi sesuai kelasnya sehingga Anda tinggal membuat diagram batangnya. Itulah yang dikenal dengan histogram. Yang ketiga, tambahkan kolom nilai untuk nilai tengah. Yang keempat, hubungkan tiap nilai tengah sesuai frekuensi dimulai dari 0 frekuensi sebelah kiri ke titik tengah hingga ke kanan dan teruskan ke 0. Nah, di sini ada contoh nilai-nilainya nih. 8 per 18 itu 7,5 per 18,5 dengan nilai tengah 13 dan frekuensi 10. Yang kedua 19 per 29 dengan nilai tepi 18,5, 29,5
lalu dengan nilai tengah 24, frekuensinya 12. Lalu yang ketiga ada 30 per 40, 29,5 dengan per 40,5 dengan nilai tengah 35 dan frekuensinya 6. Di sini yang keempat ada 41 min 51 dengan nilai tepi 40,5 min 51,5 sampai ya. Dengan nilai tengah 46, frekuensinya 15. Nah, yang kelima ada 52 sampai 62 dengan nilai tepi 51,5 dan 62,5. Nah, di sini nilai tengahnya 57 dengan frekuensi 8 dan jumlahnya totalnya 51. Di sini kita akan membahas poligonnya. Bagaimana sih dengan menghitung poligon yang baik? Di sini ada SI. Yang paling atas di sini ada 35, 30, 25, 20, 15, 10 dan paling bawah yaitu 5. Di sini ada statistik melalui poligon yang dibuat dengan garis-garis tertentu. Garis ini dikenal sebagai poligon. Yang pertama ada 7,5 ya. Selanjutnya 18,5, lalu 29,5, 40,5, 51,5 dan 62,5 sampai garis tepi. Oke. Selanjutnya pengertian dan langkah membuat kurva Ogive. Apa sih kurva Ogive itu dan pengertiannya? Oke, di sini kita bahas. Pengertian dan langkah membuat kurva Ogive. Kurva Ogive adalah kurva yang menunjukkan kumulatif negatif atau kumulatif positif. Langkah-langkah membuatnya sebagai berikut. Yang pertama, buatlah urutan tepi bawah hingga tepi atas sesuaikan kumulatif posisi atau negatifnya. Yang ketiga, gambarlah kurva Ogive dengan menghubungkan frekuensi tiap tepinya. Nah, di sini ada contoh soal. Susunlah dengan baik poligon dari tabel distribusi frekuensi di samping. Di sini mungkin dari sistem Ogive ya. Yang pertama nilai 8 sampai 18 dengan frekuensinya 3. Dan yang kedua 19 sampai 29 dengan frekuensinya 5. Lalu yang ketiga ada 30 per 40 dengan frekuensinya 10. Lalu yang keempat ada 41 sampai 51 dengan frekuensi 15. Dan yang kelima ada 52 sampai ke 62 dengan frekuensinya 2 dengan jumlah 35. Oke, di sini. Nah, sebelum membuat itu kita harus memperhatikan langkah-langkah membuatnya, yaitu dengan yang pertama, buatlah urutan tepi bawah hingga tepi atas. Yang kedua, sesuaikan kumulatif positif atau negatifnya. Yang ketiga, gambarlah kurva Ogive dengan menghubungkan frekuensi tiap tepinya. Nah, di sini ada contohnya. Nilai tepi 7,5, 18,5, 29,5, 40,5, lalu 51,5 dan 62,5. Nah, di sini ada frekuensi kumulatif kurang dari berdasarkan bagi Ogive positif ya, dari 0. Oke. Sebentar ya. Oh shit, nice. Di sini ada kesalahan tadi, layarnya mati. Yaitu dasar bagi Ogive positif yaitu 0, 3, 8, 18, 33 dan 35. Frekuensi kumulatif lebih dari dasarnya Ogive negatif yaitu 35, 32, 27, 17, 2 dan 0. Nah, di sini ada contohnya. Yang sebelah sini ada Ogive positif nih ya. Ogive positif itu dari angka bawah dia sampai ke atas dia naik. Nah, ini positif nih. Positif ya, menjauh dari Ogive-nya, dari F ya, F. Lalu yang di sini ada contoh Ogive negatif. Bisa dilihat, teman-teman. Nah, dari F ini dia turun, dia mendekati F. Nah, turun set sampai ke tepinya itu dekat di 62,5. Nah, ini contoh Ogive negatif. Oke, selanjutnya statistika deskriptif diagram. Nah, di sini pengertian diagram. Apa sih diagram? Diagram merupakan salah satu sarana untuk mempermudah pemahaman terkait suatu data berdasarkan bentuknya. Ada beberapa diagram
yang dikenal secara luas yaitu diagram lingkaran pie, diagram garis diagram batang, diagram daun, dan terakhir adalah diagram kotak garis. Nah, macam-macam diagram. Yang pertama adalah satu, lingkaran baris. Yang kedua, ada baris. Yang ketiga, ada batang. Yang keempat, ada batang daun. Dan yang kelima, ada radar. Dan yang keenam, batang garis. Di sini ada sampai 13 ya. Yang ketujuh, bar. Yang ke-8, area. Yang ke-9, scatter. Yang ke-10, stock. Dan yang 11, surface. Dan yang ke-12, dog note. Dan yang 13, bubble. Oke. Nah, di sini kita akan memperjelaskan diagram garis. Apa sih diagram garis? Nah, untuk diagram garis yaitu diagram yang menghubungkan titik-titik data sehingga membentuk garis. Adapun langkah-langkahnya untuk menyusun diagram garis dengan MS Excel adalah sebagai berikut. Nah, dengan menyorot range data yang sebelah sini gambar bisa dilihat. Kemudian dengan mengklik tombol perintah insert file and dog note chart pada ribbon insert, kemudian memilih jenis diagram garis yang dibutuhkan. Anda dapat memilih dua 3D line atau 3D line, mengatur tata letak diagram garis, kemudian memilih data dengan menggunakan fitur select data. Klik kanan diagram garis, pilih select data, atau mengubah judul diagram garis, klik 2 kali judulnya. Nah, di sini ada contohnya sebaran hewan nih, Sierra is born. Di sini 10, dia turun ke angka 5, naik ke 15. Di sini ada kambing, berarti di kambing ini jumlahnya agak banyak ya. Di sapi penurunan dan kuda naik dia. Oke. Yang di sini selanjutnya kita akan membahas diagram batang. Apa sih diagram batang? Selanjutnya, arti diagram batang yang berbentuk batangan yaitu berbentuk batangan ya. Langkah-langkah untuk membuat diagram batang dengan MS Excel adalah sebagai berikut. Sorot range data, klik tombol perintah insert column pada ribbon insert, kemudian memilih jenis diagram batang yang dibutuhkan sehingga Anda dapat memilih 2D column, 3D column, cylinder, cone, pyramid, mengatur tata letak diagram batang. Kemudian memilih data menggunakan fitur select data. Dengan klik kanan diagram batang, pilih select data, mengubah judul diagram batang, klik 2 kali judul. Nah, di sini ada contohnya. Dia lebih ketimbang menjadi grafik ya, lebih mudah gitu dari yang lain kan. Si kambing, sapi 5 dan kuda 15. Oke. Lalu yang ketiga ada diagram lingkaran. Apa sih diagram lingkaran? Nah, diagram lingkaran dapat disajikan dengan bentuk presentasi atau derajat. Setiap presentasi atau derajat dalam lingkaran mewakili frekuensi dari keseluruhan data dalam perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Pembuatan diagram pie tidak lagi menggunakan manual tetapi menggunakan komputer. Salah satu dengan program MS Office Excel. Ada banyak pilihan dalam membentuk diagram lingkaran atau pie di MS Excel. Langkah-langkah membentuk diagram lingkaran dengan MS Excel sebagai berikut. Dengan menyorot range data, kemudian mengklik tombol perintah insert file and dog note chart pada ribbon insert, kemudian memilih jenis diagram lingkaran yang dibutuhkan. Anda dapat memilih 2D pie dan 3D pie atau dog note. Selanjutnya mengatur tata letak diagram lingkaran, kemudian memilih data menggunakan fitur select data. Klik kanan diagram lingkaran, pilih select data, lalu mengubah judul diagram lingkaran, lalu klik 2 kali judul. Nah, di sini ada contohnya nih yang sebelah kanan nih. Nah, dia bisa menyalur presentase dan segi warna ya. Yang 50% ini setengah dari lingkaran, sedangkan yang 17,5 dia seperempat lingkaran, dan yang 32,5% dia mendapat setengah lebih lah lingkaran. Nah, di sini ada latihan soal. Oke.